Kita baca diyalog kecil inşallah. Kita baca dulu dalam bahasa Turki dan artikan, baca artinya juga. Setelah itu mari kita cek detailnya tentang tata bahasa juga. Jadi kita mulai. Bismillah. Jadi ada dua teman, Ali dan Yusuf. Ini ceritanya mereka. Mereka mau pesan makanan. Mari kita baca. Evet. Ali, ben biraz acıktım. Ne yiyelim? Yusuf, ben de acıktım. Hiç yemek yapasım da yok. Dışarıdan söyleyelim. Ali bilang, aku sedikit lapar. Ben biraz acıktım. Acıkmak itu versi kata kerjanya lapar. Itu kalau kata sifat kita pakai kata aç. Huruf C ini aç. Versi kata kerjanya acıkmak. Acık itu lapar. Ben biraz acıktım. Ne yiyelim? Ne yiyelim? Evet, alım elim. Biasanya mari kita. Tapi kalau itu pertanyaan, kita tidak artikan itu sebagai ayo, mari kita gitu. Biasanya ini alım elim. Ayo, ayo kita, mari kita. Evet, ne itu apa? Terus Yusuf menjawab, ben de, saya juga acıktım. Saya juga lapar. Terus hiç yemek yapasım da yok. Hiç yemek yapasım da yok. Evet. Ini sedikit tidak bahasa baku. Evet. Biasanya kalau ada sesuatu yang kita tidak mau lakukan karena malas, kita pakai bentuk ini. Yapasım, edesim, gidesim yok. Saya malas pergi. Çalışasım yok. Saya malas kerja gitu. Ini yemek yapasım, yemek yap, masak. Yemek yapasım yok. Saya malas masak gitu. Evet. Dışarıdan söyleyelim. Dışarıdan, dari luar. Söyle, söyle itu biasanya katakan. Tapi kita pakai söyle itu untuk pesan juga. Söyle itu biasanya katakan, bilang. Tapi kita bisa pakai ini untuk pesan juga. Ini ada seperti di atas dan ini bukan pertanyaan. Jadi kita bisa artikan ini mari kita alım elim. Mari kita pesan dari luar, seperti itu. Ada alım elim. Söyle itu pesan. Biasanya katakan, tapi kita bisa artikan pesan juga. Di konteks ini artinya pesan. Terus tamamdır, ne söyleyelim? Yusuf, canım çiğ köfte çekti. Ali bilang, tamamdır, baiklah. Biasanya tamam itu cukup, tapi tamamdır juga boleh. Tamam terlihat lebih baku sepertinya. Tamamdır kita bisa artikan siap juga. Tamamdır, siap gitu. Ne söyleyelim? Kita pesan apa? Ini söyle. Evet, Yusuf bilang, canım çiğ köfte çekti. Aku lagi mau çiğ köfte. Di sini ada bentuk frasa. Biasanya can itu artinya jiwa. Can itu jiwa. Ini ada imbuhan kepunyaan untuk saya. Canım itu jiwaku. Ini çekmek, kata kerja, artinya tarik. Tarik sesuatu. Itu seperti jiwaku tarik. Logikanya begitu, tapi kita artikan begini. Lagi mau çiğ köfte. Kalau kita tiba-tiba mau makan sesuatu, kita bisa pakai bentuk ini. Canım, contoh ne çekti? Nasi padang, Indomie. Canım Indomie çekti.
canım nasi padang çekti gitu. Kita bisa pakai bentuk ini. Çiğ köfte itu sebuah makanan. Evet. Kalian bisa cek di internet ini. Evet. Tadi aku bilang kita cek tata bahasanya nanti. Tapi sepertinya kita sudah mulai cek tata bahasanya juga. Jadi mari kita cek tata bahasanya juga. Evet. Ali bilang yok ya. Geçen gün yedik. Lahmacun söyleyelim mi? Yusuf olur. Şalgamda söyle. Evet, Ali bilang yok ya. Yok itu tidak, bukan. Atau tergantung konteks, bisa bilang jangan juga. Biasanya yok itu tidak ada. Kalau kita pakai yok itu di depan kalimat, ini artinya bukan atau tidak. Evet. Ali bilang yok. Atau bisa bilang hayır juga di sini. Hayır ya. Tapi itu kurang cocok antara teman. Kalau bilang hayır ya, itu tidak. Tapi yok ini cocok di sini. Yok ya. Evet. Geçen gün itu bisa bilang kemarin, tapi itu bukan. Geçen gün ini biasanya sudah beberapa hari kita panggil itu geçen gün. Kalau kemarin itu dün. Kalau satu hari lalu itu yang kemarin gitu, itu dün. Biasanya ini dün, kemarin. Kalau geçen gün itu hari yang lalu. Geçen gün ini kemarin, tapi sudah beberapa hari. Ya, hari yang lalu itu geçen gün. Evet. Geçen gün yedik. Yedik itu kita sudah makan, yedik. Evet. Kemarin sudah makan apa? Mereka makan çiğ köfte. Jadi Ali tidak mau. Soalnya geçen gün mereka makan çiğ köftenya. Terus Ali mau makan apa? Lahmacun. Ini juga sebuah makanan terkenal di Turki. Kalian bisa cek nanti di internet. Lahmacun söyleyelim mi? Di sini masih ada alım elim. Di diyalog ini sepertinya ada banyak imbuhan alım elim. Ini khusus kita biasanya. Kalau itu pertanyaan, kita bisa, kalau pertanyaan apakah, mi ini apakah, kita bisa artikan alım elim seperti gimana kalau kita pesan dengan imbuhan alım elim. Tapi kalau kita pakai ini di kalimat biasa yang bukan pertanyaan, kita artikan ini mari kita, ayo kita. Jadi Ali bilang lahmacun söyleyelim mi? Gimana kalau kita pesan lahmacun? Dia tanya. Evet. Terus Yusuf bilang olur, boleh. Şalgamda söyle. Ali, ben şalgam sevmiyorum, ayran içerim. Yusuf bilang olur, boleh. Şalgamda söyle. Pesan itu söyle. Biasanya katakan. Şalgam itu sebuah minuman yang terkenal di Turki. Kalian bisa cek ini juga. Da itu juga. Evet. Ali bilang, ben şalgam sevmiyorum. Saya tidak suka şalgam. Saya şalgam sevmiyorum. Saya tidak suka. Ini imbuhan untuk saya, di sini imbuhan untuk ben. Terus sevmek itu suka. Di sini ada imbuhan huruf me. Ini buat negatif. Ben şalgam sevmiyorum. Terus ayran içerim.
Saya minum ayran. İçmek itu minum. Ayran itu juga sebuah minuman yang terkenal. Lebih terkenal dari şalgam. Ayran itu minuman yogurt. Evet, orang Turki sering minum ini, ayran. Terus tadi Yusuf bilang pesan şalgam, tapi pikirannya berubah sepertinya. Yusuf bilang veya soğuk çay mı içsek, veya soğuk çay mı içsek, atau kita minum es teh aja, dia tanya. Masih belum masih pikir sepertinya. Veya itu atau soğuk çay, soğuk itu dingin, soğuk çay, çay itu teh, soğuk çay itu es teh. Mı ini apakah? Evet, içsek, iç itu minum. Se ini biasanya jika, imbuhan untuk jika atau kalau. Evet, imbuhan ke ini untuk kita. Itu seperti gimana kalau kita minum es teh. Evet. Terus Ali menjawab, olur, boleh. Öyle yapalım. Yapalım itu, mari kita lakukan. Öyle itu, begitu. Evet. Terus Yusuf telpon tokonya, toko lahmacunnya dan bilang, alo, usta, 2 lahmacun söyleyecektim. Terus Yusuf tunggu sedikit dan bilang, ha tamam. Yusuf telepon, halo, abang mau pesan 2 lahmacun. Terus bilang, oh baiklah. Terus Ali penasaran, ne oldu? Apa yang terjadi? Ada apa? Kenapa? Ne oldu? Ne, apa? Olmak itu jadi. Du ini imbuhan waktu lampau. Apa yang terjadi? Ada apa? Evet, Yusuf bilang, bugün, hari ini kapalı, tutup. Kapalıymış. Bugün kapalıymış. Hari ini tokonya tutup atau hari ini mereka tutup. Evet, kapalı itu tutup. Imbuhanmış ini kita pakai untuk kalau kita baru sadar sesuatu. Kalau itu contohnya di sini tokonya tutup. Sebelum mereka telepon tokonya itu masih tutup. Tapi Yusuf baru tahu itu, baru sadar itu. Jadi itu lebih cocok dia pakai di sini imbuhanmış. Soalnya baru belajar itu, baru tahu itu. Bugün kapalıymış. Hari ini mereka tutup. Evet, diyalognya begini.